Yang terhormat Bapak Wakil Rektor, yang kami hormati Bapak Dekan dan Direktur Pasca Sarjana, yang kami hormati Ketua Lembaga, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Kepala Biro, Ketua Jurusan, Korprodi, Diploma 3 di lingkungan Universitas Indonesia, staf dosen Diploma 3, dan yang kami banggakan ada mahasiswa yang segera akan migrasi menjadi D4 atau sarjana terapan, dan yang terkhusus yang kita hormati bersama Bapak Wikan Sakarindo, ST, MSc, PhD. Terima kasih sudah bisa datang di Indonesia dengan kesibukan beliau, sehingga hari ini beliau bisa datang ke Indonesia dan kita sangat berbangga dan luar biasa. Begitu juga yang kita hormati bersama Bapak Muhammad Ripan Johari, SKMA. Beliau dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek. Selamat datang Pak Ripan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya memandu kegiatan kuliah umum ini sekitar 2 jam ke depan. Nah, sebelum saya serahkan kepada Bapak narasumber, Bapak Wikan, saya ingin membacakan kurikulum vitae beliau secara singkat. Nama beliau Wikan Sakarindo, ST, MSc, PhD, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, periode 2020-2022. Nah, beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 1975. Sedangkan pendidikan beliau menyelesaikan S1 di Universitas Gadjah Mada pada program Mechanical Engineering tahun 2021, S2 di University of Twente. D3 dulu. Awalnya D3 mesin UGM. Oh. Ya, sebelum S1 beliau D3 mesin di UGM. Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya baru beliau di S1 pada program Sama. yang sama. Teknik mesin. Selanjutnya S2 di University of Twente, Belanda, dan Dortmund University, Jerman pada program yang sama, Mechanical Engineering tahun 2005. Dan S3 di Kobe Universitas Jepang pada program yang sama, Mechanical Engineering tahun 2016. Nah, karir beliau ini juga cukup banyak. Saya sebutkan aja. Yang pertama sebagai manajer produksi di PT Dipta Karya tahun 1998 sampai 2000. Selanjutnya dosen dan peneliti Universitas Gadjah Mada 2001 sampai 2020. Selanjutnya Kepala Laboratorium Kontrol dan Otomatisasi Program Diploma Teknik Mesin UGM tahun 2006 sampai 2008. Selanjutnya Wakil Ketua Departemen Teknik Mesin Program Diploma UGM 2006-2008. Selanjutnya Staf Khusus Rektor Bidang Pengembangan Strategis Vokasi 2011. Selanjutnya Koordinator Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM tahun 2015-2016. Selanjutnya Ketua Departemen Teknik Mesin Program Diploma UGM tahun 2012. Selanjutnya Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Vokasi UGM 2012-2016. Selanjutnya Dekan Sekolah Vokasi UGM tahun 2016 sampai 2020, dan sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Kemendikbudristek tahun 2000 sampai 2022. Nah, itulah karir beliau yang beliau cantumkan dalam profil. Selanjutnya pengembangan. Nah, ini saya tidak akan sampaikan karena tadi Bapak Wakil Rektor 1 sudah menyampaikan selama beliau jadi dirjen banyak sekali yang dikembangkan tentang pengembangan pendidikan vokasi. Dan itu ada karya-karya beliau juga ada dalam bentuk film, buku, dan tulisan-tulisan cukup banyak. Nah, itu beberapa kurikulum vitae beliau, dan saat ini kita sangat berbangga beliau bisa hadir di dalam memberikan pengetahuan bagi kita bagaimana pengembangan pendidikan vokasi di perguruan tinggi. Nah, untuk itu dalam kuliah umum ini kita dengarkan bagaimana arahan-arahan beliau, bagaimana visi beliau berkaitan dengan pengembangan pendidikan vokasi di perguruan tinggi. Nah, untuk itu kami persilakan kepada Bapak Wikan untuk memberikan materinya. Dan kami atau saya tidak akan batasi karena ini informasi pengetahuan sehingga kita lebih banyak menyerap pengetahuannya. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni, salam hormat Ibu Bapak semuanya. Mohon izin saya ke depan ya Pak. Sekali lagi salam hormat dan doa untuk kesehatan Ibu dan Bapak semuanya. Amin. 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 Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan rasanya sangat berbahagia, berbangga, dan senang sekali Pak Rektor bersama dengan seluruh jajarannya dan seluruh Sivitas Undiksa mengundang saya kembali untuk yang kedua kalinya ke Singaraja, ke Undiksa. Cuma kondisinya agak beda. Waktu saya pertama ke sini sebagai dirjen, sekarang di sini sudah bukan dirjen lagi. Tetapi juga ada perbedaan. Ketika saya ke sini masih D3 semua, dan ketika yang kedua saya ke sini sudah sarjana terapan semua. Alhamdulillah. Saya yakin bahwa Undiksa ini adalah kampus yang bereputasi internasional, dan pasti ketika memutuskan untuk mengupgrade D3 menjadi sarjana terapan pasti nggak main-main. Nggak main-main dan akan menghasilkan calon-calon pemimpin Indonesia, melahirkan calon entrepreneurs, dan juga melahirkan banyak orang-orang hebat lagi. Sehingga kenapa harus berlama-lama gitu ya. Sehingga nanti pasti akan dikembangkan. Nah, terima kasih juga kepada Bapak Wakil Rektor, terutama Bapak Rektor yang hari ini mari kita doakan karena sampai semalam masih nyetir sendiri. Capek sekali itu pasti Pak Rektor. Terima kasih. Kita doakan semoga sehat dan kuat karena akan melakukan perjalanan yang harus fit. Nah, Ibu Bapak, mungkin saya langsung to the point saja. Mengupgrade D3 menjadi sarjana terapan ini bukan sekedar dilihat dari sepotong-sepotong. Misalnya, sepotong awal, oh pendaftarnya kurang, nanti kita bikin sarjana terapan biar pendaftarnya banyak. Itu iya, itu pasti iya. Tetapi itu tidak bisa cuma sepotong itu saja. Karena kita harus benar-benar ke ultimasinya, yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten, unggul, dan berdaya saing tinggi. Jadi kompeten, unggul, dan berdaya saing tinggi. Tujuan akhirnya adalah ya adik-adik ini yang akan menjadi pemimpin hebat kita di masa depan. Bukan sarjana terapannya. Jadi saya selalu matur ke Pak Rektor, Bapak Wakil Rektor, bahwa terupgrade-nya D3 menjadi sarjana terapan itu bukan kesuksesan, tapi itu menjadi salah satu syarat kita untuk mencapai sukses oleh Undiksa. Karena apa? Kalau D3 memang kita tahu pendaftarnya sedikit. Dan saya dulu masuk D3. Biasanya anak masuk D3 karena nggak terima D1. Kenapa saya dulu masuk D3 dulu? D3 mesin UGM. Karena saya gagal di UMPTN gitu. Bukan tiba-tiba saya dengan kesadaran tinggi
biar saya mahir, biar saya kompeten, masuk D3, masuk vokasi. Enggak. Kenyataannya saya gagal UMPTN, gagal masuk S1 teknik mesin. Maka masuk D3 itu biasanya nggak passion. Di tahun pertama dulu, target saya yang pertama adalah ikut UMPTN lagi tahun depan. Jadi saya itu cuma numpang hidup di UGM dulu tahun 93 sampai 94. Kenapa numpang hidup? Kuliah nggak niat. Yang dipikirkan cuma matematika, fisika, kimia, biologi, ujian di UMPTN. Saya diajarin mekanika teknik, diajarin ilmu bahan, lewat semua. Itu mending masuk kuping kiri. Enggak, cuma lewat depan mata. Jadi enggak passion. Enggak passion. Orang kalau udah enggak passion, saya punya prinsip itu mirip menikah tanpa cinta. Kalau yang tertawa mungkin enggak, kalau yang tertawa mungkin mengalami. Nah, tertawa semua sekarang. Berarti enggak mengalami semuanya. Saya juga tertawa karena saya mencintai istri saya. Ya iyalah, yang mirip menikah tanpa cinta itu kalau udah pulang, ya ketemu dia lagi. Enggak passion. Sama seperti masuk kuliah. Alah, aku cuma mau numpang hidup kok. Cuma mau numpang status, daripada saya pengangguran. Mendingan saya dianggap mahasiswa. Nyoba UMPTN lagi, kalau nanti gagal kan masih punya status. Nah, ini yang merusak banyak hal. Mending masih laku dulu di D3 UGM. Kalau nggak laku ya sama aja, nggak ada yang daftar juga. Tadi diceritakan ada 1 atau 2 D3 yang sampai nggak ada pendaftarnya, akhirnya diparkir gitu ya. Padahal itu olahraga kepariwisataan loh, itu kurang apa loh, sudah Bali, potensi pariwisatanya luar biasa lah, kok gara-gara D3 nggak ada yang mau daftar. Nah, ini kan sebuah kesalahan berpikir yang sama sekali nggak kondusif. Saya tahun depannya nyoba lagi, Prof. Nyoba lagi UMPTN, ya gagal lagi. Akhirnya saya the power of kepepet gitu. Mencintai karena kepepet, tapi cinta akhirnya sampai sekarang. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi konsepsi saya adalah anak mau masuk SMK atau SMA, mau masuk S1 atau diploma, itu sama-sama baiknya. Sama-sama nanti punya mimpi yang sama-sama tingginya. Tergantung passion, minat, dan bakat. Jangan cuma ngejar gelar. Jangan cuma ngejar perguruan tinggi, tapi pilihan kelima. Nggak passion. Mirip adik saya. Diterima di S1 GM, tapi pilihan ketiga nggak passion, itu teknik geodesi. Sekarang jadi marketing perusahaan rokok. Apa hubungannya itu? SIG pemetaan, nggak passion. Jadi cuma ngejar kampusnya, ngejar status mahasiswa dan kampusnya. Nah, ini penyakit Indonesia. Nah, dalam 2 tahun 2 bulan, 2 tahun 2 minggu, Pak, saya menjabat sebagai Dirjen Vokasi. Saya nggak mau nanti ditanya malaikat. 2 tahun tuh kamu ngapain? Terima gaji malaikat. Tapi meneruskan D3. Kenapa? Saya tuh di D3 itu sudah menderita mental, ya. Minder saya dengan teman-teman S1. Ditolak 10 cewek S1 lagi. Ada semua di Facebook, itu ada semua. Alhamdulillah mereka sekarang menurut foto Facebook mereka bahagia dengan suami masing-masing. Mungkin sama saya nggak bahagia nanti. Udah itu saya nggak mental, setahun ancur-ancuran, IPK-nya bukan 3, sedikit, tapi sedikit, 3. Semester 2 Nasakom, nasib 1,9, ikut UMPTN gagal. Baru setelah muncul rasa cinta, kepepet, visi kebentuk, baru saya lulus dengan IPK 3, sedikit, tapi kan terlambat. Habis itu harus cari S1, aduh, zaman sekarang cari ekstensi, itu susah. Lama, totalnya itu bisa 2 hingga 3 tahun. Duitnya mahal. Terus ke S1 lagi. Ke S1 udah D3, nasi goreng 3 tahun, lulus 3 tahun lagi di S1, jadi nasi goreng rames dikasih kuah, rusak lah. Jadi berantakan hanya mengejar gelar. Karena apa? Kalau S1 nggak direngkuh, di industri karirnya mentok. Saya ditanya malaikat, terima gaji malaikat. Enggak, saya nggak mau penerus saya mengalami yang saya alami dulu.
saya terlunta-lunta, saya menderita batin, saya nggak mau mengalami. Tetapi sekali lagi itu juga terserah perguruan tingginya, karena saya nggak bisa memaksa perguruan tinggi untuk mengupgrade D3 menjadi sarjana terapan. Nah itu singkat ceritanya itu, dan saya perlu klarifikasi Bapak, sebenarnya yang kerja keras itu timnya Pak Rektor dan Pak WR ini. Tepuk tangan untuk Undiksa. 3 kali, 2 kali gagal, 3 kali sikat gitu ya. Itu memang prinsip, mau gagal 10 kali coba 11 kali kan. BIMTEK sampai 3 kali. Nah itu poin yang pertama. Poin kedua, secara nasional kalau D3 naik ke D4 pasti industri komplain. Industri komplain pasti. Industri komplain. Loh, Pak Dirjen, ini sudah naik ke S1 kan, S1 terapan. Pasti minta bayar lebih tinggi. Ya kan? Terus mau nggak dia disuruh jadi operator? Operator. Nah, jawabannya adalah kita siapkan D2 fast track. Mungkin kalau ada di sini ya, itu halaman-halaman bawah itu. Ada di bawah. Terus. Ini yang 8+I. Masih di bawah. Terus. Agak sedikit ke bawah lagi. Terus ke bawah. Jadi saya juga harus bertanggung jawab pada industri bahwa kalau D3 itu naik ke sarjana terapan, siapa nanti yang akan melakukan pekerjaan teknis? Itu D2 fast track. Terus D2 fast track itu harus dikoneksikan dengan SMK. Jadi nama programnya SMK D2 fast track. Masih terus ke bawah, itu banyak sekali ya. Terus Pak, terus aja, berani aja ke bawah. Terus Pak, nanti saya yang akan bilang stop. Loh, kok nggak ada ya? Waduh, malah nggak ada. Ya mungkin malah di atas, mungkin paling atas mungkin. Nah, artinya apa? Tadi saya juga tergelitik dengan Pak WR1. Kalau di Singapura sejak SD SMP udah dites itu anak. Kamu cocoknya hands on, kamu cocoknya analytical. Kalau analytical ya jelas go ahead untuk university. Kalau hands on, kamu cocoknya masuk vokasi. Cuma ya kalau di Indonesia coba dibayangkan seorang anak profesor itu ya di Undiksa, di tes UN, kamu cocoknya di tukang kayu. Profesornya terima nggak itu? Kalau di Singapura nggak bisa milih, mau anak profesor, anak presiden, anak perdana menteri, terus naik perdana menteri. Kalau memang hasil UN terus naik. Terus kalau memang hasil UN itu menyimpulkan, nggak ada ternyata, menyimpulkan dia cocoknya masuk tukang kayu atau carpenter, ya harus di situ. Cuma kalau di sana carpenter mobilnya, rumahnya sama bagusnya dengan profesor. Bagusnya di Belanda dulu rumahnya montir lebih bagus daripada rumahnya profesor. Montir mobil itu istrinya namanya Mbak Sakia, itu orang Indonesia. Kita main ke sana, rumahnya kayak istana ya. Suaminya Mbak Sakia kerja apa? Itu kan saya baru datang ke Belanda. Itu ada gudang di depan, loh, montir. Iya, dia montir mobil. Tapi rumahnya lebih bagus daripada profesor. Dan di sana tukang bersih-bersih itu, tukang sapu taman kota, habis nyapu pulang pakai BMW kok. BMW yang tahun bagus lah. Jadi memang di sana itu yang namanya pekerjaan memang sudah diatur. Nah, kalau kita udah nggak gajinya kalah, strata sosialnya juga kalah. Nah, tapi sebisa mungkin kita rancang untuk vokasi itu menunya adalah SMK D2 fast track, SMK D2 fast track, sarjana terapan, S2 terapan. Jadi kalau anak itu lebih cocok ke hands on, ya masuk vokasi. Mau lulus SMK kerja bisa, mau lanjut ke D2 terus kerja bisa, terus pakai RPL lanjut ke sarjana terapan kerja bisa, S2 terapan juga bisa. Sehingga betul, ini yang PR besar kita yang harus kita edukasi ke ini ibu dan bapak terutama. Biasanya ibu bapaknya yang nggak mau anaknya masuk SMK gitu ya. Masuk mana STM gitu. STM itu sekolah tawur massal gitu katanya.
Dulu kayak gitu. Terus sekarang apa itu? SMK. SMK kontributor pengangguran tertinggi Indonesia. Kena lagi sudah. Betul, mindset inilah yang 2 tahun saya perjuangkan. Dan alhamdulillah, mulai tahun ini, jumlah pendaftar SMK dibandingkan SMA di Jawa Timur udah tinggi SMK-nya. Jadi sekarang banyak SMA yang nggak dapat siswa karena anak sudah paham passionnya. Mau jadi apa? YouTuber, ya masuk SMK. Masuk SMA, perguruan tinggi nanti diajarin limit gitu. Coba, Atta Halilintar itu kalau ditanya limit X, tahu nggak kira-kira? Limit X tahu, limit X. Kok limit? Integral X. Integral X. Setengah X kuadrat gitu ya. Atta Halilintar nggak tahu itu setengah X kuadrat itu integralnya X. Bodoh. Tapi kaya, pilih mana? Bodohnya itu versi disuruh naik pohon. Nah, yang namanya ikan disuruh naik pohon, ujian naik pohon sampai kiamat ya dianggap bodoh. Tuh, mana ada ikan naik pohon? Ikan ya berenang, ya kalau udah berenang itu kera gantian bodoh. Nah, konsep inilah yang kita terus kawal, kita terus perjuangkan sehingga menu SMK di 2 fast track, sarjana terapan, S2 terapan, atau milih yang S1, S2, S3. Silahkan. Anak Indonesia akan dipenuhi pilihan yang sama-sama baik, tapi pilihlah karena passion, bukan karena ngejar ijazah. Kayak saya dulu, kalau sudah deket sama cewek gitu ya, gantian ibunya nanya, besok kalau udah mau nikah, undangannya gelarnya apa ya nanti mas ya gitu. Kalau D3 kan nggak ada gelarnya, oh ada AMD gitu. Kalau teman saya, Pak Wamenkumham itu, teman tenisnya Pak Arifan, AMD bukan abri masuk desa, masih mending. Gelarmu apa mas? Gitu ya. Kan seangkatan. Apa? S1, S2, S3, ora, sing diploma, sing D3. Ono gelar e? Ono. Apa gelarnya AMD? Oh, ahli mesin dindong ya mas. Pokoknya itu cuma untuk ngano. Tapi gini ya, saya tidak mendiskreditkan D3. Sebenarnya mau D3, mau lulusan kursus pun, kalau udah passion, kompeten, sukses kok. Saya punya rumah di Jogja, sebelah rumah itu namanya almarhum Pak Michael, meninggalnya 1-2 tahun yang lalu, Pak Michael, almarhum. Itu saya masih jadi dekan di vokasi UGM. Rumahnya Pak Dekan vokasi UGM dibandingkan rumahnya Pak Michael itu rumahnya 2 kali lipatnya dekan vokasi UGM. Apa kerjaan Pak Michael? Fashion designer. Dia punya rumah fashion. Lulusan apa Pak Michael almarhum? Nggak kuliah, kursus. Artinya apa? Kalau kompetensi, skills, itu sebenarnya nggak ngelihat gelar. Sebenarnya. Tetapi kan tidak semua akan menjadi kayak almarhum Pak Michael. Pasti akan masuk ke instansi atau instansi pemerintah, swasta, yang mana strata masih takes significant place, masih akan jadi pertimbangan di BUMN atau di pegawai negeri. Itu kalau lulusan diploma 3 kan 3B, 3A, 2B. Kalau S1 3A. Itu jaraknya 12 tahun sampai 15 tahun. Di Astra juga sama. Lulusan diploma 3 itu pada level yang jaraknya 15 tahun dari lulusan S1. Kuliah cuma jarak S1 kok kerja jaraknya 15 tahun karirnya. Sehingga yuk kita bikin itu yang ngelik NMS 8+I aja. Kita bikin sarjana terapan yang nggak boleh main-main ya ini. Untuk menciptakan lulusan yang kompeten, unggul, dan berdaya saing tinggi. Kompeten itu bukan hanya hard skills. Nah, sekarang saya masuk ke materi what's the next untuk sarjana terapan Undiksa. Karena ini sudah sah, SK-nya sudah kita serahkan per tanggal 30 Mei. Jadi sudah bisa menerima mahasiswa baru dan dipersilahkan untuk membuka alih jenjang, yaitu menerima lulusan D3. Tapi ingat, kalau buka D4 alih jenjang, ingat, kan akreditasi ini kan kayak prodi baru. Maka nanti saran saya, untuk angkatan pertama ya, untuk angkatan pertama D4 alih jenjang, itu harus ada perjanjian atau informed consent, bahwa nggak bisa lulus 1 tahun
paling cepat 2 tahun. Karena apa? 2 tahun kan baru borang diputer lagi itu. Nanti lulusan berikutnya bolehlah lulus 1,5 tahun, itu boleh. Karena kalau sampai baru 1 tahun kuliah, terus lulus, akreditasi belum komplit, nah malah repot nanti. Tapi silakan buka, di UGM langsung gitu kok. Di UGM dulu waktu saya jadi dekan, di 2018 dan 19, itu D3 saya stop semuanya. 23 D3 Pak, itu lebih gila itu. Itu 80% warga UGM menolak Pak, tapi 80% warga vokasi UGM menolak, tapi 100% warga vokasi UGM itu mendukung kalau buka D4, tapi nutup D3 mereka nolak. Ya, saya bilang beginilah, dulu saya naik jadi dekan, saya dulu nggak daftar loh, yang daftarin bapak ibu loh. Saya dulu jadi dekan nggak mau, bapak ibu yang daftarin saya jadi dekan, terus saya jadi dekan, ya risiko dekannya memutuskan. Jadi kalau bapak nggak setuju, hanya ada 2 kemungkinan, terpaksa setuju atau turunkan saya sekarang juga Pak. Minta Pak Rektor turunkan saya sekarang juga. Jadi, tapi komunikasi itu udah mentok. Sebelumnya saya komunikasi dengan pelan-pelan, hanya tinggal 1-2 yang tetap nggak mau. Ya mohon maaf Pak, ini sudah kita putuskan gitu loh. Tapi setelah jadi D4 Pak, yang tadinya pendaftar itu 1:5, 1:10 per prodi ya. Bahkan dulu tahun 2012 itu 1:2 pendaftar D3. 2 orang datang suruh pingsut gitu ya. Kan kayak gitu. Nah ketika jadi D4 itu pendaftar naik Pak menjadi 1:112. Ada 112. 1:112 itu gila, saya langsung ada yang 1:50, 1:40, 1:60 gitu. Tapi Pak, yang tadinya lulusan masa baru D3 kita itu biasanya pilihan 2, pilihan 3, ini pilihan pertamanya banyak. Berarti apa? Passion. Kalau udah passion, itu niat. Saya merasakan kok, ngajar anak nggak passion yang D3 itu, ngajar anak passion yang D4 beda. Kalau D3 udah 1 jam ngomong gitu ya, any question itu biasanya langsung mengheningkan cipta bersama Pak. Senyap gitu kelasnya, lama-lama mau saya sumet menyan gitu, kayak kuburan gitu, nggak ada pertanyaan. Tapi kalau yang D4 baru 15 menit ngomong, ngajak diskusi Pak, ini kelihatan passion itu 1 ya, 2 cutting score-nya Pak melonjak. Cantik. Kalau dulu saya sebagai dekan penerimaan masa baru kan sampingnya dekan-dekan yang lain, sampingnya dekan teknik gitu ya. Dulu Pak Panut, sampingnya lagi dekan kedokteran. Nah, kalau udah diapit 2 dekan itu minder saya Pak. Cutting score-nya itu, kalau dokteran tuh 880 gitu, teknik 800 gitu. Saya nggak usah nyebut. Tapi kalau udah D4 tuh tak buka-buka malah, berani saya. Cutting score-nya Pak, berarti passion lagi kan? Passion lagi. Dan macam-macam lah. Jadi dampaknya itu sebenarnya D4 itu bisa berdampak pada inputnya berkualitas, prosesnya kita bikin kayak gini. Ini syarat kemarin untuk upgrade ke D4 itu ini, jadi agak berat memang. Kita nggak pengen cuma ngupgrade prodi, cuma bikin ijazah. Harus semua dipenuhi, kurikulum dibikin bersama industri. Nomor 2 project based learning, nomor 3 praktisi mengajar, nomor 4 magang minimal 1 semester, nomor 5 serkom, nomor 6 bagaimana industri mengupgrade dosen-dosen kita rutin. Nomor 7, teaching factory dan riset terapan yang berwujud produk, bukan paper doang. 8, komitmen serapan lulusan. Ini harus dibuktikan di dalam proposal upgrading D3 ke D4. Makanya berat. Tapi jangan sampai kita mengupgrade D3 ke D4 hanya cuma upgrade-upgradean. Nanti setelah jadi D4, lulusannya nggak bermutu. Itu senjata makan tuan. Iya sih, ibarat klub ya. Ini kalau Pak Happy ya, Pak Happy tahu nggak juara Liga Inggris, tapi divisi 2. Lawang ahli olahraga nggak tahu kan? Juara Liga Inggris divisi 2. Divisi 2 loh, jangan divisi 1. Divisi 1 clear, Manchester City atau Liverpool. Divisi 2 Pak, nggak tahu. Padahal dosen olahraga ini. Dosen olahraga tidak tahu juara 1 divisi 2-nya Liga Inggris. Sama D3 itu divisi 2.
Mau sehebat apapun divisi 2 nggak ada yang tahu. Tapi tahu papan tengahnya divisi 1. Nyebut mesti Tottenham gitu kan, Everton, tahu. Artinya apa? Naik ke D4 itu naik ke divisi 1. Tapi kalau nggak pakai resep ini, naik divisi 1 ya nanti kemper terus, nanti degradasi lagi. Lulusannya jelek. Mungkin tetap divisi 1 tapi nggak terkenal. Nah, itu jangan sampai. Nah, ini kita wujudkan di dalam program Merdeka Belajar. Terus kemudian kita perkuat dengan kompetitifan, kita juga kuatkan dengan link and match pernikahan industri. Itu konteks yang kedua. Yang ketiga, terus bagaimana ke depannya? Kalau ini dilakukan, mungkin digedein dikit bisa, Mas. Digedein aja. Yang ini khusus digedein. Saya 2 tahun, 2 minggu menjabat sebagai Dirjen Vokasi, dan most of the whole time saya sebagai Dirjen Vokasi, saya bicara ini itu sudah ratusan kali. Itu kepala SMK yang sudah sering dengerin saya itu kayak nyetel kaset. Alah Pak Wikan, link and match 8+I lagi. Alah Pak Wikan, link and match 8+I lagi. Enggak cuma sekedar seremoni MOU dengan industri, foto-foto masuk koran. Itu link and match zaman dulu. Zaman dulu itu MOU bertebaran. Tapi nggak ada 8 aspek ini yang didetilkan. Atau paling-paling cuma nomor 4, magang doang. Atau mungkin nomor 1, duduk dengan industri disuruh melihat kurikulum kita, industri kasih masukan, industri pulang, mau kurikulum dirombak atau enggak, industri nggak tahu juga. Mungkin ini di close kekecewaan industri dulu aja. Kekecewaan industri dulu. Terus ke bawah terus ya. Yang ini. Jadi vokasi kenapa juga nggak maju-maju? Salah satu kesimpulan saya adalah terlalu hard skills. Puluhan tahun vokasi kita tuh terlalu hard skills. Sementara cobalah, tanyalah yang mau makan masakan kita, industri. Apa komplain mereka tentang makanan masakan kita atau lulusan kita? 4 semuanya soft skills. Nggak ada yang komplain hard skills. Kurang tahan tekanan dunia kerja, belum siap kerja, semangat belajar mandiri sepanjang hayat, hal-hal yang baru rendah. Kurang komunikasi, kemampuan komunikasi lisan maupun tertulis lemah. Kirim WA misalnya. Ini mahasiswa kirim ke saya. Pak, BSK, SY, Mokat MU. Bisa Pak? Terus saya jawab, sejak kapan saya menikah sama mamamu? Manggil-manggil saya papa. Jadi, itu kalau sama saya sih enak ya. Coba kalau sama profesor yang angker gitu. Habislah sudah dia. Apalagi pembimbing tugas akhir. Selesailah sudah dia. Soft skills. Kemampuan berkomunikasi loh. Saya tuh pernah loh waktu jadi dekan tahun pertama, saya tuh jadi agen apartemen di Jakarta, saya jual di Jogja. Iseng-iseng saya jadi agen resmi, agen penjual apartemen. Setahun laku 10 Pak, lumayan saya. 10 unit apartemen saya jual. 8 pembelinya teman tenis semuanya. Yang 2 pakai WA saya Pak, jualan itu. Jadi apa? Kemampuan komunikasi itu bisa sangat powerful. Baik lisan maupun tertulis. Yang ketiga, teamwork. Ya. Yang keempat, kurang inisiatif dan mudah bosen. Dah, mana yang komplain hard skill? Enggak, tapi di teknik mesin saya, vokasi. Selalu masih diajarkan hard skills. Misalnya apa? Ngikir. 100 jam ngikir besi, Pak. Besi kotak terus digigir jadi palu besi. Habis itu terus jempol semua. Emang di masa depan mau jadi tukang ngikir apa ini anak? Ngelas 100 jam. Emang pada mau ngelas semua besok kalau udah lulus? Nah, konsep kembali ke link MS 8+I. Saya tidak akan satu persatu mengupas 8+I. Bapak Ibu sudah mempraktekkan di Borang upgrading 3D4, tapi jujur 2 tahun 2 minggu saya sebagai dirjen dan sekarang saya off. Sejujurnya
untuk perguruan tinggi vokasi dan SMK, dua-duanya ya, saya masih khawatir, enggak yakin pada nomor 1, 2, dan 7. 1. Kurikulum yang diselaraskan. 2. Project based learning. 7. Teaching factory. Pak WR1 tadi sudah kayak request ke saya. Tapi sebenarnya Pak Rektor tadi malam sudah dawuh ke saya. Kalau bahasa Jawanya itu dawuh. Kalau bahasa Bali dawuhi itu. Menyuruh. Meminta, tapi ya sebagai orang tua menyuruh anak yang lebih muda. Saya sudah diminta untuk ikut memastikan ke depannya D4 Undiksa ini kayak apa. Nah kalau gitu mendingan pagi ini saya kasih PR. Nanti kalau saya diundang ke sini lagi, nggak cuma tenis di gedung Pak Wayan gitu ya, atau Pak Happy sudah sembuh gitu ya kakinya. Pak Rektor semoga sudah sembuh pada saat itu. Kalau tenis sih sudah pasti, kita nanti ketemu di mana tenis juga ya. Tapi bisa nggak saya kasih PR Pak WR? Mohon maaf Pak, jadi pagi ini saya harus minta izin dulu. Pagi ini saya bicara, itu tidak untuk enak didengarkan, enggak. Tapi mungkin akan membuat Bapak Ibu marah, bingung, atau terdisrupsi ya. Jadi kalau Bapak Ibu malah nanti penasaran atau marah, emang tujuan saya itu, kuliah umum kita. 1, 2, dan 7. Kalau nomor 3, jumlah praktisi mengajar industri. Undiksa pasti bisa mewujudkannya. Praktisi mengajar pasti bisa mengundang praktisi ngajar. Nomor 4, sudah clear magang minimal 1 semester, sudah dikunci di kurikulum. Jadi saya nggak akan meragukan lagi. Nomor 5, Serkom. Serkom asalkan murah pasti jalan. Lah iya kan, kalau BNSP jalan murah, kalau Serkomnya Cisco atau SAP mahal, UKT-nya nggak nutup gitu ya. Jadi Serkom itu silahkan dipertimbangkan saja. Ini masih debatable. Serkom yang diakui industri loh ya. Kalau Serkom yang nggak diakui industri hanya untuk kelengkapan administrasi, ya sebenarnya buat apa? Tapi Indonesia sedang menata betul ini BNSP. Kepala BNSP Pak Gunjung Masehat sudah saya minta ya sebelum saya pensiun jadi dirjen, Pak tolong SKK ini dilanjutkan sehingga kita punya dasar untuk ngebikin kurikulum dan sebagainya. Nomor 6, dosen-dosen Undiksa terutama vokasi rutin diupdate dan di-upskill oleh industri dan dunia kerja. Saya yakin pasti bisa dilakukan dan tinggal dilaporkan, difoto, bikin berita acara, selesai. Meskipun itu sebenarnya harus berefek ke nomor 1. Harus berefek nomor 1 dan nomor 2. 7. Nah, 7 itu kan juga saya ragukan. Yang saya ragukan adalah teaching factory-nya. Kalau riset terapan sudah kita atur. Jadi saya sudah meninggalkan satu kebijakan riset untuk vokasi ya, syaratnya bukan publikasi. Syaratnya lebih ke feasibility study. Jadi riset vokasi itu ending up-nya produk yang dihilirkan di pasar. Dipublikasikan boleh. Tapi nggak jadi persyaratan. Kalau riset vokasi tujuannya itu untuk publikasi, tapi nggak ada produknya, maka selamanya kita akan menjadi negeri importir. Ngimpor Huawei dari Cina, ngimpor Samsung dari Korea, ngimpor drakor dari Korea juga. Ada yang nonton drakor, Bu? Ada yang nonton drakor di sini? Drama Korea? Crash Landing on You ada yang nonton? Kapten Ri itu, Yon Sri, malah kawin itu betulan itu. Ipin Upin aja ngimpor kita. Lah, padahal yang bikin kita. Lah ya itu, kita itu terlalu administrasi yang dikejar, bukan substansi. Loh Pak, paper silahkan. Banyak kok produk-produk riset yang jadi produk itu bisa dipaperkan. Bisa, saya aja bisa dulu di UGM, tadi nggak dibacakan aja. Saya punya paten, saya punya produk. Dan saya juga punya produk yaitu film layar lebar. Sudah tayang di bioskop, dulu premier di Amerika, saya patenkan. Dan saya punya banyak paper juga, bisa. Ini masalah mindset masalahnya. Nah, untuk yang riset terapan nomor 7 sudah saya
tinggalkan satu kebijakan syarat untuk riset terapan vokasi yang riset dasar itu feasibility study. Who are the buying customers? Itu penting. Jangan langsung bikin prototype. Riset pasar dulu. Banyak yang, Pak, kita tuh sudah bikin ini, Pak. Ini teknik elektro di mana ya, Pak saya? Teknik elektro di mana? Tapi susah jualnya, Pak. Lah iyalah, waktu bikin sama industri enggak. Pantesan nggak ada yang pesen, Ibu bikin alat, ya nggak laku. Atau laku tapi mahal, ya nggak laku juga. Nah ini memang mindset ya, sehingga harusnya riset dasar vokasi itu ending up-nya adalah feasibility study, riset terapan, prototype, riset hilirisasi. Itu sudah saya establishkan di kebijakan riset vokasi. Sehingga nomor 7 itu yang saya khawatirkan lebih ke teaching factory, kembali ke 1, 2, dan 7. Nomor 8 itu efek saja ya, komitmen serapan lulusan. Kalau 1 sampai 7 dilakukan, 8 itu otomatis. Tapi jangan dipaksa, kalau industri nggak butuh ya jangan, misalkan pandemi, ya, nggak bisa gaji kok suruh nerima. Nah, PR saya adalah, oh iya, saya itu juga harus bilang ya, saya kan sudah pensiun nih dari Dirjen. 2 tahun yang lalu saya pensiun dari UGM. Ceritanya panjang. Tanya ke Pak WR saja nanti. Atau tanya ke Pak Wayan atau Pak Rektor. Jadi saya sudah pensiun dari UGM. Saya sekarang pensiun. Ngapain saya terus? Masa mau tenis terus saya tiap hari sama Pak Wayan sama Pak Komang sama Pak Epi gitu ya. Sama Pak Dekan, ini Dekan paling hebat tenisnya se-Indonesia itu ya ini, baru tahu saya. Pantas juara terus sama Pak Wayan. Ini nanti LPTK Pak, 10 tahun ke depan, 2035, tetap juaranya ya beliau berdua ini udah. Sampai beliau usia 65 baru kalah. Sampai mana tadi saya? Dekan. Nomor 8. Ya, intinya adalah, ngapain saya setelah pensiun? Mohon doanya, saya sekarang punya mimpi baru, punya tantangan baru, karena harus saya bikin. Ngapain saya? Saya bikin mimpi baru, yaitu saat ini saya sedang berusaha keras mendirikan perguruan tinggi vokasi di Salatiga bersama dengan industri. Jadi saya dengan teman saya industri mendirikan politeknik, tapi bentuknya masih akademi karena masih satu prodi, teknik mesin sarjana terapan. Kampusnya Pak, kampus yang saya desain untuk politeknik saya itu bukan berisi ruang-ruang kelas. Enggak. Acara ini diproduksi oleh